Ruang Hening, Ruang Sejuk. Senin, 27 Desember 2021. Pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Bersama saya, Leon, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang baik, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rahmat serta anugerah yang boleh kami terima dan rasakan sampai pada hari ini. Pagi hari ini kami mohon berkat-Mu supaya kami boleh memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami, khususnya hari ini. Ini semua kami mohon demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, selamat Natal 2021. Semoga damai Natal melingkupi kehidupan kita sekalian, membuat kita menjadi orang-orang baru yang lebih hidup dan yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Injil hari ini mewartakan tentang Tuhan Yesus yang dinyatakan hilang dari makam, dan hilangnya Tuhan Yesus diyakini oleh Petrus dan Yohanes. Dalam beberapa sharing yang pernah saya dengarkan beberapa waktu yang silam, sering muncul ungkapan, "Tuhan Yesus hilang dari kehidupan saya." Seakan-akan saya kehilangan Tuhan Yesus. Benarkah kejadian makam kosong itu terjadi dalam hidup saya? Jika saya mengambil sedikit garis penghubung dari semua sharing tersebut, sebetulnya teman-teman yang menyatakan Tuhan Yesus hilang itu sedang mengalami situasi di mana dirinya merasa sendirian dalam menjalani kehidupannya sebagai orang Katolik, di mana dia merasa bahwa Tuhan tidak ada ketika dia sedang susah. Dia merasa Tuhan meninggalkan dia, seperti kejadian makam kosong. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, benarkah bahwa Tuhan Yesus hilang dari kehidupan Anda? Permenungan saya menyatakan tidak. Lah kok bisa? Kan hidupmu terpuruk saat ini. Bukankah kamu gak punya teman? Loh, bukannya kamu sedang diincar sama bosmu? Bla 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 bla. Tuhan Yesus tetap bersama saya, bersama Anda.
Lalu apakah yang saya rasakan adalah salah? Bahwa saya merasa sendirian? Ada dua jawaban yang muncul dalam permenungan saya yang bisa Anda dan saya lihat secara iman. Satu, ketika masalah ini terjadi saat ini, Tuhan Yesus sedang menggendong Anda, sedang menggendong saya. Tapi masalahnya kok tetap ada? Ya tetaplah, kan masalah itu sudah harus dihadapi. Aneh kan? Sudah digendong Tuhan Yesus, kok ya gak mau menghadapi masalahnya? Hadapilah dengan senyum merekah, karena Anda tidak sendirian. Tuhan Yesus menggendongku, Tuhan Yesus menggendongmu. Yang kedua, ketika masalah itu terjadi saat ini, Anda sedang melangkah sendirian, sok hebat, sok kuat menghadapi masalah itu, maka Anda merasa sendirian. Jelas sekali Anda sendirian. Coba Anda berhenti sejenak, berhenti mengeluh, berhenti ngomel, berhenti cerewet, dan coba tengoklah kanan, kiri, dan belakang. Temukanlah, lihatlah bahwa Tuhan Yesus sedang tersenyum sambil berkata, butuh bantuan bro? Yuk saya bantu. Ayo jangan malu-malu. Saya tidak paham Anda berada dalam situasi satu atau dua. Yang tahu ya Anda sendiri. Yang jelas, Tuhan Yesus selalu bersama kita dalam menjalani hidup panggilan kita. Bersyukurlah bahwa hari ini Anda mendapat kesadaran baru bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Marilah berdoa untuk kesehatan orang-orang yang pada hari-hari ini sedang menderita berbagai macam penyakit. Mari berdoa pula bagi beberapa orang yang saat ini merasa dirinya terhimpit. Mari umat Stefanus kita bersyukur atas selesainya renovasi gedung gereja Paroki Santo Stefanus. Semoga gereja itu bisa memberikan kelegaan bagi yang berdoa di sana dan memberikan kedamaian bagi yang berdoa di sana. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas semua berkat dan sabda-Mu hari ini. Semoga semua orang yang sakit boleh sembuh pada waktu Tuhan, orang-orang yang terhimpit bisa segera mendapatkan kelegaan, dan semoga gedung gereja paroki kami bisa menjadi sarana berkat dan kedamaian bagi mereka yang berdoa di sana. Semoga kami selalu berdoa dan mengucap syukur karena kami tahu bahwa Bapa akan memberikan hanya yang terbaik bagi kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.